Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Muhammad Misbah yang kami hormati, serta rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas semua nikmatnya hingga pada kesempatan kali ini kita dapat bergabung dalam kuliah daring dasar-dasar pendidikan. Sholawat dan salam tak lupa mari kita limpah curahkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Landasan dan Asas-asas Pendidikan serta Penerapannya. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Landasan pendidikan dapat diartikan asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Landasan pendidikan yang akan kami bahas pada makalah kali ini antaranya adalah landasan agama, landasan filosofis, landasan hukum, landasan psikologis, landasan sejarah, landasan sosial budaya, landasan sosiologi, landasan ekonomi, dan landasan iptek. Kita mulai pada pembahasan landasan pertama yaitu landasan agama. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan agama. Bahkan agama merupakan landasan terpenting bagi pendidikan. Pendidikan berlandaskan agama mengandung makna bahwa agama itu menjadi sumber inspirasi untuk menyusun konsep-konsep pendidikan dan melaksanakan pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui. Karenanya pendidikan diharapkan dapat mengakomodir ke-6 agama tersebut, baik itu pada pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Landasan berikutnya adalah landasan filosofis. Landasan filosofis dapat diartikan seperangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan edukasi dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat. Landasan filosofis pendidikan yang ada di Indonesia adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Landasan ketiga adalah landasan hukum. Pendidikan telah diatur secara gamblang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 dan 3 dan pasal 32 ayat 1 dan 2. Jika diurutkan, landasan hukum di Indonesia adalah Pancasila sebagai landasan ideal, ketetapan MPR, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, dan peraturan pemerintah sebagai landasan yuridisnya. Landasan keempat adalah landasan psikologis. Landasan dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang kehidupan manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi manusia pada setiap tahapan usia perkembangan tertentu, untuk mengenali dan menyikapi manusia sesuai dengan tahapan usia perkembangannya, yang bertujuan memudahkan proses pendidikan. Landasan yang kelima adalah landasan sejarah. Pandangan ke masa lalu yang melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi pada periode tertentu dapat diartikan sebagai landasan sejarah. Dan landasan sejarah juga dapat diartikan uraian yang sistematis berkesinambungan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan pada waktu lampau hingga sekarang. Landasan keenam adalah landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya dalam pendidikan penting dikarenakan merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan yang diinginkan masyarakat adalah proses pendidikan yang bisa mempertahankan dan meningkatkan keselarasan hidup
dalam pergaulan manusia. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya merupakan kegiatan pewarisan budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Landasan yang berikutnya adalah landasan sosiologi. Landasan sosiologi adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Landasan sosiologi juga merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial dalam sistem pendidikan. Landasan ke-8 adalah landasan ekonomi. Landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, dan efektivitas biaya dalam pendidikan. Selain itu, perkembangan ekonomi makro dan mikro yang ada di Indonesia memiliki peran yang sangat penting terhadap pendidikan, seperti munculnya sekolah-sekolah swasta unggulan, beasiswa, subsidi silang, dan lain-lain. Landasan terakhir yang akan kami bahas adalah landasan IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Landasan IPTEK dalam pengembangan kurikulum bersumber dari hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak dalam mengembangkan kurikulum. Sehingga pendidikan yang dilaksanakan dapat berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikutnya, kami akan membahas tentang asas-asas pendidikan di Indonesia. Asas pendidikan memiliki arti hukum atau kaidah yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Dapat juga diartikan sebagai suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahapan perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Terdapat 3 asas pendidikan di Indonesia. Yang pertama, asas Tutwuri Handayani. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Kita akan membahas asas yang pertama, yaitu asas Tutwuri Handayani. Asas ini dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara yang bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Dalam kegiatan pendidikan, peserta didik diberi kesempatan untuk mencari, mempelajari, memecahkan masalah sendiri, tanpa selalu harus dicampuri, diperintah, dan dipaksa. Dengan cara demikian, maka pendidikan akan terpusat pada peserta didik. Dapat dikatakan bahwa asas Tutwuri Handayani ini merupakan cikal bakal dari pendekatan atau cara belajar siswa aktif. Asas yang kedua adalah asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Proses belajar mengajar di sekolah seyogianya mengembangkan sekurang-kurangnya 2 misi, yakni membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif, dan serentak dengan itu meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Asas yang ketiga adalah asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Namun, guru selalu siap untuk mengulurkan tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sistem CBSA atau cara belajar siswa aktif. Penerapan landasan dan asas-asas pendidikan Indonesia oleh pemerintah dapat kita lihat dari berbagai macam program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Di antaranya, usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya peserta didik dari tahun ke tahun, baik dari sektor formal, non-formal, maupun informal. Usaha pemerintah dalam mengadakan pembinaan terhadap guru dan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan semata-mata agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara proporsional. Selain itu juga usaha pembaruan kurikulum dan pengembangan kurikulum juga isi pendidikan agar mampu memenuhi tantangan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas melalui pendidikan. Selain itu, pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang semakin meningkat, contohnya ruang belajar, perpustakaan, media pengajaran, bengkel kerja, sarana pelatihan dan keterampilan, sarana pendidikan jasmani, dan lain-lain.
Selain contoh-contoh di atas, juga berbagai macam program lainnya seperti program pembinaan generasi muda dalam hal kepemimpinan, keterampilan, kesegaran jasmani, daya kreasi, juga meningkatkan peran wanita dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, dan bahagia, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan dan ketahanan mental. Sesuai dengan uraian di atas, maka secara singkat, pemerintah secara lintas sektoral telah mengupayakan usaha-usaha untuk menjawab tantangan asas pendidikan, baik itu asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, maupun asas kemandirian dalam belajar. Simpulan yang dapat kita ambil pada pembahasan kali ini adalah landasan dan asas-asas pendidikan di Indonesia saling erat kaitannya satu dengan lainnya. Sebagaimana landasan dan asas pendidikan memiliki kerangka dasar masing-masing, namun memiliki cita-cita yang sama, yaitu berkembangnya potensi diri anak dalam belajar. Para pengajar Indonesia dituntut untuk memahami serta menerapkan fungsi tiap landasan dan asas agar pembangunan nasional dapat tercapai secara maksimal. Karena mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia bukan hanya tugas pemerintah saja, namun berlaku pada tiap lapisan masyarakat dalam ruang lingkup pendidikan. Saran yang dapat diberikan kelompok kami pada kesempatan kali ini diantaranya adalah perlunya pengawasan lebih lanjut oleh pemerintah untuk memastikan dan mengembangkan program-program yang sudah ada menjadi lebih maksimal menurut level kepentingan dan kebutuhan struktur organisasi pendidikan yang mengerucut. Terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan sekalian terhadap presentasi kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.